Assalamualaikum teman-teman. Welcome to Once Upon a Time channel, when the history told more stories. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Tinggalkan sama sekali alam liberalisme. Tinggalkan sama sekali segala konstruksi-konstruksi dari alam liberalisme. Tinggalkan sama sekali Undang-Undang Dasar 50. Masuklah sama sekali dalam revolusi lagi. Pakailah Undang-Undang Dasar 45 itu sama sekali sebagai alat perjuangan. Kibarkanlah sama sekali benderanya demokrasi terpimpin. Hiduplah sama sekali secara baru. Berjuanglah sama sekali secara baru. Demikianlah boleh diibaratkan makna dentuman dekret presiden itu. Masa demokrasi terpimpin atau dikenal dengan nama Orde Lama adalah fase baru politik Indonesia pasca dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret presiden ini sendiri adalah sebuah pengumuman presiden yang berisi 1. Pembubaran konstituante. 2. Tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. 3. Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali. 4. Pembentukan MPRS dan DPAS. Penyebab dikeluarkannya dekret ini adalah karena mandeknya pekerjaan Dewan Konstituante akibat dari keegoisan masing-masing anggotanya. Sejak dikeluarkannya dekret ini, sistem pemerintahan Indonesia dirubah dari yang mulanya parlementer dirubah menjadi presidensial. Meskipun tujuan utama demokrasi terpimpin adalah mengembalikan politik Indonesia sesuai dengan UUD 45, kenyataannya realisasi kebijakan-kebijakannya banyak yang menyimpang. Penyimpangan ini terjadi dalam kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri. Nah, pada video kali ini, mari kita bahas kebijakan luar negeri yang menyimpan. Silahkan disimak ya. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa landasan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Lama sesuai dengan kesepakatan pada konferensi gerakan non-blok yang didirikan pada tahun 1961 adalah politik luar negeri bebas aktif. Akan tetapi pada prakteknya politik luar negeri Indonesia pada masa itu banyak yang menyimpang, jauh dari kata bebas aktif. Bahkan beberapa di antaranya memicu kontroversi. Yuk, mari disimak kebijakannya apa saja. Kebijakan menyimpang pertama adalah pada waktu itu Indonesia membagi kekuatan politik dunia menjadi dua, yaitu Oldevo dan Nevo. Oldevo dimaksudkan untuk menyebut negara-negara yang merdeka sebelum abad ke-20 dan termasuk ke dalam negara-negara kolonialis, imperialis, dan kapitalis. Negara-negara ini biasanya berideologi liberal. Sedangkan Nevo adalah negara-negara baru yang merdeka setelah abad ke-20. Beberapa di antaranya adalah negara komunis, termasuk Uni Soviet. Masalahnya di sini, Indonesia justru lebih condong untuk memihak blok Nevo. Loh, katanya non-blok, kok malah bikin blok sendiri? Ya, begitulah Soekarno, penuh dengan kontroversi. Kebijakan kedua adalah Indonesia keluar dari keanggotaan PBB.
Penyebab dari keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena Malaysia dijadikan Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Padahal pada saat itu kita sedang berkonflik dengan Malaysia. Menganggap PBB tidak menghargai Indonesia, Soekarno memutuskan untuk hengkang dari PBB pada 20 Januari 1965. Ya, berarti sudah tidak aktif lagi dong dalam pergaulan internasional. Selanjutnya, ada konfrontasi dengan Malaysia. Seperti yang saya bilang tadi, Indonesia saat itu sedang tidak akur dengan negara tetangga kita, Malaysia. Penyebabnya adalah ketidaksetujuan Indonesia atas pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap hanya sebagai negara boneka untuk memata-matai Indonesia dari dekat. Federasi Malaysia dibentuk oleh Inggris pada 1963 dengan tujuan menggabungkan wilayah Singapura, Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam wilayahnya. Hal ini mendapat tentangan keras oleh Soekarno dengan memproklamirkan gerakan Ganyang Malaysia yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Operasi Dwi Kora. Operasi Dwi Kora berisi 2 komando terhadap rakyat. Yang pertama, perkuat ketahanan revolusi Indonesia. Yang kedua, bantu perjuangan rakyat Sabah dan Sarawak untuk menghancurkan Federasi Malaysia. Konflik antara Indonesia-Malaysia terus berlanjut hingga akhir kepemimpinan Soekarno di 1965. Konflik ini jelas tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia. Ngeri ya. Selanjutnya, ada sebuah kebijakan yang cukup kontroversial juga, yaitu membuat poros Jakarta, Peking, Pyongyang. Poros ini dibuat dengan tujuan menjalin persahabatan dengan Cina dan Korea Utara yang pada dasarnya adalah negara komunis. Indonesia pada masa itu banyak mendapatkan bantuan dari negara-negara ini. Lagi-lagi melanggar asas non-blok. Ada satu lagi kebijakan yang cukup kontroversial dan menggemparkan pada waktu itu, yaitu dilaksanakan sebuah kebijakan bernama politik mercusuar. Soekarno ingin Indonesia terlihat gagah dan terang seperti mercusuar. Caranya bagaimana? Dengan cara membangun mega proyek, antara lain Monas, Lapangan Senayan yang sekarang menjadi Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi, dan proyek-proyek raksasa yang lain. Yang jadi masalah adalah Indonesia pada masa itu masih berusaha lepas dari lilitan masalah perekonomian. Lalu dari mana uangnya untuk membangun? Kita bahas di video selanjutnya saja ya. Kalau kata anak-anak sekarang sih, gaya elit, ekonomi sulit. Canda ya. Kesimpulannya adalah masa Orde Lama merupakan masa di mana Indonesia mengalami sebuah fenomena pelanggaran undang-undang dalam negeri dan undang-undang luar negeri paling banyak dan paling disengaja. Hal ini mungkin juga menjadikan Soekarno banyak musuhnya. Teman-teman, itulah tadi sekilas peristiwa sejarah yang sudah kita bahas sama-sama. Terkadang sejarah menyimpan cerita-cerita menarik yang bahkan belum kita ketahui sebelumnya. Next, enaknya kita bahas apa lagi ya? Bisa kasih saran di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.